Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kalau saat ini kita masih dapat beribadah sekalipun kita tidak dapat bertatap muka dan berkumpul bersama-sama. 2 kali ibadah raya kita tidak dapat berkumpul. Saya sudah rindu untuk kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan ini. Tapi apapun yang sekarang dapat kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saatnya kita akan mulai ibadah kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara akan menikmati firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara masing-masing di rumah dengan seluruh keluarga untuk dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati, memuji, menyembah dan menikmati firman Tuhan. Mari kita pujikan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Mari kita bawa hidup kita yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Pujian dan syukurku sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi nyanyikan pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ciptakanku dalam
terjadi dengan kehidupan kita. Tidak ada yang perlu kita sesali. Kita masih dapat datang kepada Dia dengan berbagai cara. Kita patut bersyukur kepada-Nya. Mari kita bersyukur kepada Dia, sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, jikalau saat ini kami boleh datang kepadamu. Bagaimanapun keadaan kami saat ini, meskipun kami tidak dapat beribadah dengan berkumpul bersama-sama dan bertatap muka, tapi kami tetap bersyukur kepadamu. Kami dapat memuji Engkau, kami dapat menyembahmu, kami dapat menikmati firman-Mu. Dan biarlah sementara firman-Mu akan ditaburkan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, seluruh sidang jemaat-Mu, masing-masing di rumah masing-masing. Mari Roh Kudus bekerja dan menolong kami semuanya, untuk kami dapat bersyukur dan mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terus kami rindu untuk kami boleh menyenangkan dan mempermuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan dan menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di minggu yang pertama di bulan April. Itu artinya kita sekarang sudah masuk di bulan Paskah, ya. Jadi saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan, menikmati firman Tuhan. Tidak lagi tentang kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang mungkin saat ini sedang melanda kita. Tapi mari kita melihat betapa luar biasanya Allah mengasihi kita. Saya mengambil tema saat ini di dalam ibadah kita adalah kemurahan Allah
yang tidak terbatas. Kita akan bersama-sama membaca dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Amin. Judul renungan firman Tuhan kita saat ini adalah kemurahan Allah yang tidak terbatas. Saya mengambil judul ini dari ayat yang ketiga di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, mengatakan, segala kemuliaan bagi Allah, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena kemurahannya yang tidak terbatas. Kalau dalam terjemahan baru mengatakan karena rahmat-Nya yang besar. Tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan karena kemurahannya yang tidak terbatas. Petrus mengajak di dalam ayat 1, surat ini ditujukan oleh Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di berbagai tempat, orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah, termasuk kita semuanya. Dikatakan di ayat 3, pujian ini dia sampaikan, pujian ini dia tujukan kepada Allah. Dia memuji karena kemurahan Allah yang tidak terbatas, karena rahmat Allah yang besar. Dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6 kita akan melihat apa sesungguhnya kemurahan Allah yang tidak terbatas, yang dikatakan di ayat 3 tadi, oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi apa sesungguhnya kemurahan Allah yang tidak terbatas, yang Bapak Ibu Saudara dan saya dapatkan melalui peristiwa Paskah, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama kita akan lihat di ayat 3 yang mengatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Di dalam terjemahan lain mengatakan yang sudah memberikan kita hidup yang baru. Ini kemurahan Allah yang tidak terbatas yang pertama yang kita terima melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Memberikan kita hidup yang baru dan mengangkat kita sebagai anggota keluarga Allah. Ayat ini hampir sama dengan yang tertulis di dalam Efesus pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat 4 dan ayat 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Kalau 1 Petrus tadi mengatakan karena rahmat-Nya yang besar. Efesus mengatakan tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Inilah kemurahan Allah yang tidak terbatas, yang kita terima melalui kematian dan kebangkitan Kristus, yaitu Dia memberikan kita hidup yang baru dan mengangkat kita sebagai anak-Nya, sebagai anggota keluarga Allah. Kita yang telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, sekarang kasih karunia, karena kasih karunia kita diselamatkan. Jadi ini adalah kemurahan Allah yang pertama, yang tidak terbatas. Saya tahu bahwa keselamatan menjadi
kebutuhan utama. Semua orang membutuhkan ini. Tetapi bersyukur kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kemurahan Allah yang tak terbatas, karena rahmatnya yang besar, karena kasihnya yang besar, maka Dia berikan kita hidup yang baru. Dia jadikan kita sebagai anak-anaknya, diangkatnya kita menjadi anggota keluarga Allah. Sesuatu yang sangat luar biasa, kemuliaan yang Bapak Ibu Saudara dan saya terima. Yang pertama, itu adalah kemurahan Allah yang tak terbatas, yang pertama yang kita terima. Yang kedua di ayat 4 di dalam 1 Petrus 1 tadi, kita kembali ke 1 Petrus 1 ayat yang keempat mengatakan demikian. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Dalam terjemahan baru ada ditulis untuk menerima suatu bagian. Itu di dalam terjemahan lain, dalam terjemahan lama, suatu bagian itu dikatakan warisan. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi, karena kemurahan Allah yang tidak terbatas melalui peristiwa Paskah, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita dijadikan anak, kita diberikan hidup yang baru, kita dijadikan anggota keluarga Allah, kita diberikan keselamatan. Tidak hanya cukup sampai di situ, ayat 4 mengatakan kita diberi warisan, menerima warisan yang dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Apa artinya? Warisan yang Dia berikan kepada kita tidak akan pernah habis. Ya, warisan yang mungkin Bapak Ibu Saudara terima dari orang tua, berapapun banyaknya, berapapun besarnya, bisa habis, bisa juga rusak. Tetapi warisan yang kita terima dari Bapa Surgawi dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, itu tidak dapat habis, tidak dapat rusak, tidak dapat dirusak oleh apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya gak usah takut, karena apa? Warisan ini bersifat kekal. Ya, bersifat kekal. Tidak ada warisan di dunia ini sebesar apapun yang bersifat kekal, yang gak bisa cemar, gak bisa layu, gak bisa rusak. Tapi warisan yang diberikan oleh Bapa Surgawi kepada kita bersifat kekal dan dikatakan tersimpan di surga. Itu artinya bahwa warisan ini gak bisa diotak-atik gitu ya. Warisan ini gak usah kita takut bahwa warisan kita akan hilang. Kita gak usah takut bahwa warisan ini akan direbut, akan dirampas oleh orang lain. Karena warisan kita aman, tersimpan di dalam surga. Dan itu semuanya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kenapa Dia berikan kita warisan? Roma 8 ayat 17 mengatakan, jika kita adalah anak, kemurahan yang pertama tadi, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya menerima kemurahan Allah yang tidak terbatas yang pertama tadi, melalui kebangkitan Yesus Kristus membawa kita kepada suatu hidup yang baru. Kita diangkat menjadi anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ayat 4 mengatakan warisan itu, begitu kita jadi anak, warisan itu kita terima. Bapak Ibu gak usah takut dengan apapun yang sekarang terjadi di dunia ini, karena itu tidak akan mengubah warisan kita. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita selama di dunia ini, ya, itu tidak akan pernah mengubah warisan yang sudah Dia sediakan, yang Dia berikan kepada kita. Itu sebabnya inilah kemurahan Allah yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu Saudara dan saya terima melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, apa kemurahan Allah yang tidak terbatas melalui peristiwa Paskah, melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Yang ketiga di ayat 5 mengatakan demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah
karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang kelima dikatakan kemurahan Allah yang tidak terbatas. Dikatakan bahwa ayat 5 mengatakan kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Itu kemurahan Allah. Dipelihara dalam kekuatan Allah sampai zaman akhir. Siapa yang dipelihara dalam kekuatan Allah? Dikatakan yaitu kamu. Siapa kamu? Apakah semua orang di dalam dunia ini dipelihara dalam kekuatan Allah? Bukan. Terjemahan sederhana Indonesia dan firman Allah yang hidup mengatakan yang dimaksud kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah itu adalah kalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak semua orang. Bersyukur kan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Sampai kapan? Dikatakan dalam bahasa Indonesia masa kini sampai akhir zaman. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan sampai kita mencapai keselamatan yang Allah sediakan dan dinyatakan pada hari terakhir. Terjemahan baru tadi mengatakan sampai zaman akhir. Itu artinya bahwa pemeliharaan Allah terhadap kehidupan kita tidak bisa dibatasi oleh waktu. Tidak bisa dibatasi oleh keadaan-keadaan yang sedang terjadi dalam dunia ini. Bagaimanapun sekarang keadaan yang terjadi sekarang ini. Dan bagaimana nantinya kita tidak akan pernah tahu. Bagaimana minggu depan, bulan depan, tahun depan. Itu tidak menghentikan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan dalam kekuatan Allah. Terjemahan sederhana Indonesia dalam ayat yang kelima mengatakan, karena kalian sudah percaya kepada Yesus, maka Allah dengan kuasanya yang besar, ya, maka Allah dengan kuasanya yang besar terus menjaga kalian. Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya hidup kita ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, betapa Dia sangat menjamin hidup kita. Bukan hanya nanti di dalam kekekalan, tapi sementara kita hidup di dunia ini. Ayat ini memberikan jaminan kita dipelihara di dalam kuasanya, di dalam kuasa Allah yang besar. Berapa banyak orang-orang yang memiliki gitu ya, orang-orang tertentu, orang-orang dengan jabatan-jabatan tertentu. Mereka yang mungkin orang-orang kaya, mereka punya orang-orang tertentu di sekeliling mereka yang menjagai mereka. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya, kita terima kemurahan Allah yang tidak terbatas karena apa? Kita dipelihara dengan kuasanya yang besar dan itu terus bagi kita sampai akhir zaman. Mengapa kita harus dipelihara? Mengapa kita harus dijaga? Dengan kuasa Allah yang besar. Karena kita ini lemah. Karena kita ini manusia yang terbatas. Karena kita ini mudah rapuh. Karena kita ini orang yang mudah sedih. Karena kita ini ayat 6 mengatakan kita bisa berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dan seringkali pencobaan masalah yang terjadi itu seperti serangan yang terus datang ke dalam hidup kita. Kata dipelihara di dalam ayat yang kelima itu di dalam bahasa aslinya mengatakan seperti tentara yang berjaga di sekeliling kota. Itulah pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jika kita yang lemah, jika kita yang terbatas,
Jika kita yang rapuh dan terus mengalami banyak serangan seperti sekarang ini, situasi sekarang ini, mungkin ini juga seperti serangan di dalam hidup kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang takut, yang cemas, yang panik menghadapi keadaan sekarang ataupun masalah-masalah yang lain karena pencobaan, karena masa depan, karena masalah ekonomi, semuanya seperti serangan yang terus menghujam kita, yang terus menyerang kita. Tapi bersyukur. Mengapa? Karena kita menerima kemurahan Allah yang tidak terbatas, yaitu dipelihara, dijaga, dibentengi terus oleh kuasa Allah yang besar. Itu artinya kita aman di dalam kuasa Allah yang besar. Kita kuat karena kuasa Allah yang besar. Nah, karena kita sudah menerima kemurahan-kemurahan Allah yang luar biasa tadi, yang tidak terbatas tadi, ayat 6 mengatakan, bergembiralah. Jadi apapun yang sekarang terjadi, apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya alami, apapun yang sekarang ini sedang dialami oleh dunia ini, jangan membuat kita tidak bisa bergembira. Tapi kita harus ingat bahwa kita sudah menerima kemurahan Allah yang tidak terbatas. Kita sudah diangkat menjadi anak, kita diangkat menjadi anggota keluarga Allah, kita terima keselamatan, kita terima hidup baru, kita mendapat warisan yang sifatnya kekal, tidak mudah, tidak akan rusak, tidak akan cemar, tidak akan habis, dan itu aman tersimpan di surga. Dan selama kita hidup di dunia ini, apapun dan bagaimanapun keadaan dunia ini tidak mempengaruhi pemeliharaan dan penjagaan kuasa Allah yang besar terhadap hidup kita. Itu alasan harusnya kita terus bergembira. Ayat ini, ayat yang ke-6 kata bergembiralah di dalam terjemahan yang lain mengatakan sangat bersukacita. Jadi bukan sekedar gembira, tapi bergembira yang hebat, bergembira yang luar biasa, bersukacita yang luar biasa. Jauh melebihi sukacita yang mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya pernah alami. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, bukan hanya saat ini, tapi sampai kapanpun kita mengiring Dia, sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang. Biarlah ini terus ada di dalam hidup kita, mengingatkan kita bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita jaminan yang luar biasa. Kemurahannya tidak terbatas dalam hidup kita. Ini yang membuat kita harusnya terus bersukacita dan tidak pernah berhenti bersyukur kepadanya. Apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi, dan tidak akan mengurangi sukacita kita. Ingatlah bahwa karena kita adalah anak, kita punya kekayaan yang luar biasa di dalam Dia. Dan tentu selama Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dunia ini, jangan pernah khawatir, kita aman di dalam Dia karena kita dipelihara, jaga, dibentengi oleh kuasanya yang besar. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, sementara kita beribadah bersama-sama sekarang ini meskipun di tempat yang berbeda. Sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita pujikan terlebih dahulu satu pujian. Biar ini menjadi ucapan syukur kita dan kita berkata kita gak mungkin bisa balas kebaikannya selain kita menyembah Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidup
hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi nyanyikan pujian. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada sekali lagi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada sekali lagi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
segenap hidup kami. Kami persembahkan kepadamu, karena hanya ini yang bisa kami lakukan. Kami tidak dapat lagi membalas semua kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu yang tidak terbatas, yang sudah kami terima melalui karya-Mu ya Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitan-Mu di atas kayu salib. Kemuliaan sudah kami terima ketika Engkau menjadikan kami sebagai anak-Mu, ketika Engkau angkat kami menjadi anggota keluarga Allah yang luar biasa, ketika Engkau jadikan kami ahli waris-Mu. Dan tidak cukup sampai di situ. Selama kami menjalani kehidupan kami di dunia ini, kami dijagai, kami dipelihara, kami dibentengi di dalam kuasa Allah yang besar, yang terus akan menjaga kami sampai akhir zaman. Tidak perlu kami takut dengan keadaan apapun juga yang saat ini sedang terjadi. Tidak perlu kami takut menghadapi keadaan apapun, sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami lemah, kami rapuh, kami mudah berduka cita, tapi kami juga dapat dengan sangat bersuka cita di dalam Engkau, karena kami tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, apapun yang sedang terjadi di dunia ini, tidak pernah mengubah apapun, tidak pernah mengubah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, tidak mengubah pemeliharaan dan penjagaan-Mu atas kehidupan kami dengan kuasa-Mu yang besar. Terima kasih, kami aman di dalam Engkau, di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing, dan kami sedang berdoa bersama-sama. Kiranya berkat-Mu tercurah atas keluarga demi keluarga. Berikan seluruh sidang jemaat-Mu hati yang tenang, hati yang terus berserah, hati yang terus berharap kepadamu. Berkatilah mereka Bapa. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Sama seperti firman-Mu katakan, Engkau akan terus pelihara seluruh sidang jemaat-Mu dengan kuasa-Mu yang besar. Keluarga demi keluarga Engkau berkati, yang sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai anak-anak, Tuhan berkati. Dan biarlah di dalam masa-masa sekarang ini mereka boleh menikmati kebersamaan di dalam rumah masing-masing dengan mesbah keluarga, dan semakin mereka bertumbuh, semakin hidup menyenangkan hati-Mu. Betapa hati kami rindu kami dapat beribadah bersama-sama kembali, berkumpul di dalam rumah-Mu ini. Kami percaya Engkau pasti akan buka jalan, Engkau pasti akan tolong. Dan kami tahu Tuhan, dengan apa yang saat ini sedang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, dengan mewabahnya COVID-19, kami percaya Tuhan Yesus sudah selesaikan semuanya. Kau sudah hentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Dan kami akan terus bersyukur. Kau jagai, Kau lawati bangsa ini, sehingga bangsa ini akan melihat betapa kami punya Allah yang luar biasa seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk ibadah saat ini yang dapat kami lakukan bersama-sama. Kami percaya berkat-Mu tercurah atas seluruh sidang jemaat-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan Yesus hiburkan, yang sedang menghadapi persoalan sudah diberikan kekuatan dan jalan keluar, yang sakit bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Berkat jasmani, berkat rohani Kau curahkan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menyertai seluruh sidang jemaat-Mu sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin.